Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum mengawali aktivitas kegiatan kita, firman Tuhan akan menyapa kita dari Yohanes 8 ayat 36. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala dan puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh Engkau bangunkan dari pembaringan kami. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang membekali perjalanan hidup kami. Kami siap mendengarkan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes 8 ayat 36, demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berbicara tentang kemerdekaan, mungkin kita masih ingat tentang bagaimana negara ini diproklamasikan oleh Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, 79 tahun yang lalu. Kita bebas dari penjajahan, kita bebas dari intimidasi, kekuasaan dari negara yang menjajah kita. Tentu kemerdekaan ini bukan hanya sebagai hadiah, itu adalah hasil perjuangan bangsa kita. Dan hari ini kita sudah sampai kepada di mana negara kita ini menjadi negara yang merdeka. Di dalam firman Tuhan, kita bukan hanya berbicara tentang kebangsaan. Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ketika pada beribu tahun yang lalu, Yesus Kristus mengajar kepada orang Yahudi bahwa mereka ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Dan banyak yang percaya, mereka hanya percaya, tentu belum sungguh-sungguh percaya. Dikatakan dalam firman Tuhan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sejatinya kemerdekaan yang kita terima adalah di mana pembenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan itu berarti kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Dia adalah terang dunia. Kalau kita baca sebelumnya ayat Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan memperoleh terang hidup." Itulah salah satu yang mengatakan bahwa kebenaran yang sejati itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan dia bukan dari dunia ini. Dan dia adalah diutus oleh Bapa. Dan dia adalah Mesias. Itulah kebenaran yang menjadi pertentangan dari orang-orang Yahudi ketika itu. Sehingga mereka menganggap bahwa orang Yahudi itu adalah keturunan dari Abraham yang hanya bisa mengikuti hukum Musa. Sehingga mereka menganggap bahwa tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita akan mengetahui bagaimana ketika itu ada orang yang percaya, apakah sungguh-sungguh percaya? Nah, ketika ini kita bukan hanya lagi dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus hanya untuk kebutuhan masa lalu, tetapi kita berbicara tentang dimerdekakan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Banyak orang-orang di dunia ini yang belum merdeka. Contohnya kalau manusia banyak yang terbelenggu oleh dosa, oleh keinginan-keinginan daging. Itulah yang menjadi perlawanan iman percaya kita kepada Kristus. Tentu di dalam hal ini hanya Yesus Kristuslah yang menjadi anak Allah yang bisa membebaskan kita dari belenggu dosa. Banyak juga sekarang kita hanya terikat dengan kuasa-kuasa kesenangan diri kita yang tidak pernah keluar, bahkan sulit kita bebas dari hal itu. Itulah yang menjadi pertentangan yang harus kita ikuti juga, bahwa bagaimana kita menghadapi perlawanan itu. Mungkin kita di hal-hal kesederhanaan kita, hidup kita sering cemas. Kita sering menghadapi kesulitan dan bahkan kecemasan yang membawa kita tidak produktif dalam melakukan aktivitas. Itu adalah salah satu juga contoh di mana kita belum merdeka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan dengan Yesus Kristus, hidup satu pohon dengan Kristus, itu artinya kita
dimerdekakan oleh anak, yaitu Yesus Kristus. Dan kita benar-benar merdeka dan kita bisa melewati seluruh permasalahan hidup kita hanya dengan Kristus. Olehnya dalam firman Tuhan di pagi hari ini, mungkin kita harus perlu mencatat bahwa kita dimerdekakan bukan karena status. Kita dimerdekakan bukan karena latar belakang hidup. Tentu kita harus bersyukur oleh karena Tuhan sendiri memerdekakan kita karena kita dianggap adalah anak-anak dan putri Tuhan. Olehnya kita menoleh kebenaran, dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh karenanya kita tidak lagi keluar daripada karya kuasa kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib, dan kita harus menyatakan bahwa kebenaran yang sejati itu hanya dalam Yesus Kristus. Olehnya kita mari bersekutu melakukan dan tinggal di dalam firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itulah kita beroleh kebenaran dan kita dimerdekakan oleh Tuhan kita. Di pagi hari ini kita mengawali aktivitas kita, dan sekarang ketemu kita pada hari ini kita akan mengikuti pemilu yang luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Tentu kita bebas memilih siapa yang menurut kita yakin bahwa kita pemimpin bangsa ini adalah pemimpin yang diberkati Tuhan. Oleh karenanya marilah kita mendukung pemilu hari ini, di pagi hari ini. Dan kita akan tetap berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk mengawali kegiatan kita, sehingga kita mampu melakukan segala yang baik, yang benar, oleh karena Tuhan telah memerdekakan kita. Oleh karena itu semangat dan kita tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu juga kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan tinggal di dalam firman Tuhan. Dan kita adalah serak tetap melakukan apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita akan tetap setia. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Sungguh indah persekutuan kami di pagi hari ini mengawali aktivitas kami. Untuk itu kami mau tetap dituntun oleh kuasa Roh-Mu untuk menerima hikmat dari Tuhan, supaya kami menjadi anak dan putri yang merdeka, dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Olehnya kami iman percaya kami hanya bisa tunduk dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati.